Sebenarnya sejak ketemu Randy, suaminya, Rita merasakan ada hal yang aneh. Wajah Randy tampak pucat, tangannya juga dingin. Lebih anehnya, Randy sama sekali tidak berbicara. Setiap Rita bertanya, dia hanya tersenyum. Tapi ketika itu, Rita tidak berpikir jauh. Mungkin karena Randy kelelahan, kecapean di jalan dan harus menyusul Rita. Rita lalu membawa Randy ke kamar dan menyuruhnya tidur. Randy nurut, berbaring, Rita selimutin. Lalu Rita minta izin kalau dia akan bekerja karena untuk persiapan meeting besok. Di sini Rita keingetan pada laptopnya yang tertinggal di mobil Randy. Lalu bertanya, "Laptopku mana, Mas?" Begitu kata Rita. Nah, Randy lagi-lagi tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah meja. Rita kaget begitu melihat ternyata laptopnya udah ada di meja. Padahal sejak tadi dia tidak melihat Randy membawa laptop itu. Ini aneh. Tapi pas ketika Rita mau bertanya lagi, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata dari bosnya yang meminta supaya Rita memastikan pekerjaannya beres karena akan dipakai bahan meeting besok. Rita pun lalu bekerja. Tapi sambil bekerja pikirannya tetap cemas ya. Tetap mencemaskan Randy. Sekali-kali dia melirik ke Randy. Tampak Randy sudah tertidur pulas. Beberapa menit kemudian tiba-tiba teleponnya berdering lagi. Rita angkat. Ternyata nomor Randy yang memanggil. Ini Rita sempat kesel, ini lagi sibuk-sibuk gini, bisa-bisanya Mas Randy ngerjain dia. Rita reject, ditaruh lagi di meja, tapi ponsel berdering lagi. Rita angkat, ternyata tetap aja Randy yang manggil. Nah, Rita mau marah, tak kesel mau marah ke Randy, tapi begitu nengok, ternyata Randy tidak ada di ranjang. Sementara pintu kamar tertutup. Jadi kalau Randy lewat keluar kamar pasti kelihatan sama Rita, karena posisi meja itu dekat ke pintu kamar. Di sini duduk Rita agak merinding lagi. Ponsel Rita kembali berdering. Rita angkat. "Mas, kamu di mana?" Gitu, langsung aja ngomong. Tapi ternyata yang manggil itu adalah pihak rumah sakit yang memakai ponsel Randy untuk ngasih tahu bahwa Randy itu sudah meninggal 2 jam yang lalu dalam sebuah kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat BSBH semuanya, mudah-mudahan saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat-sobat semuanya, pada konten ini saya mau bercerita tentang sebuah peristiwa di luar nalar ya, yang pernah dialami oleh seorang teman, sebut saja namanya Rita. Dia mengaku pernah ditemani oleh arwah suaminya selama kira-kira kurang lebih 30 menit. Saat itu dia baru saja pulang mudik dari kampung halaman. Rita kaget ketika dirinya mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang memberitahu bahwa Randy suaminya sudah meninggal 2 jam sebelumnya akibat sebuah kecelakaan. Bagaimana kisah selengkapnya? Berikut akan saya ceritakan kronologi kejadiannya berdasarkan pada penuturan Rita. Rita dan Randy ini adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2003. Ini kalau dilihat dari tanggal, bulan, dan tahun pernikahannya, ini tergolong pada angka yang unik ya, yakni 23-3-23. Perkenalan Rita sama Randy bermula saat dia sama-sama bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Rita menjabat sebagai manajer personalia, sedangkan Randy sebagai kepala keamanan. Jadi kalau istilah orang anak-anak sekarang istilah cinlok ya, cinta lokasi ya. Nah, di sini Rita mengutip sedikit tentang kisah asmara mereka. Dari kisah itu yang membuatnya dia tidak bisa melupakan Randy. Menurut Rita ini memang tidak suka sama sifat Randy yang karakternya katanya kaku dan sok disiplin gitu. Sementara Rita ini orangnya bebas dan humoris. Hampir setiap ketemu mereka selalu berantem, beradu mulut ya. Tapi kemudian benih-benih cinta di antara mereka pun muncul. Lalu keduanya menjalin hubungan asmara dan akhirnya menikah. Cinta lokasi ya. Nah, begitulah sedikit kisah awal hubungan mereka ya. Jadi cerita awal hubungan mereka itu yang membuat Rita ini tidak bisa melupakan Randy sampai sekarang.
sekarang kita lanjutkan kepada cerita intinya. Beberapa hari sebelum kejadian Randy mengalami kecelakaan, kata Rita, sebenarnya Rita sudah merasakan ada hal-hal yang aneh yang mungkin bisa dikatakan sebagai firasat buruk. Nah, katanya 2 malam berturut-turut itu Rita terus-menerus mendengar suara burung yang berkicau di atas rumahnya. Ya, kalau istilah orang Sunda, burung semacam itu dikenal dengan sebutan burung sit uncuing, manuk curig ya. Nah, ada kepercayaan orang-orang tua dulu yang kalau ada burung kayak gitu yang terus-menerus berbunyi berarti memberikan pertanda bakal ada orang yang meninggal nih. Benar tidaknya walau alam. Teringat hal itu, tentu saja Rita jadi cemas. 2 ekor kucing juga terdengar terus bertengkar. Nah, beberapa kali Rita usir kucing itu, tapi balik lagi. Nah, tak heran jika Rita tentu saja merasa sangat cemas. Lalu dia sampaikan kecemasan itu kepada Randy. Mas, perasaanku ini tidak enak. Aku khawatir bakalan ada kejadian buruk. Kata orang tuaku, kalau ada suara burung sit uncuing dan kucing yang bertengkar itu bukan pertanda baik. Begitulah kira-kira yang dikatakan Rita kepada Randy. Nah, tapi saat itu Randy sama sekali tidak percaya. Itu semua cuma tahayul katanya. Karena paham benar dengan watak Randy, Rita pun tidak mau ngomong lagi. Lalu dia masuk ke kamar, kemudian berbaring di ranjang. Sementara Randy memeriksa keadaan pintu dan jendela. Yakin semuanya terkunci, Randy pun menyusul masuk ke kamar lalu berbaring di samping Rita. Malam itu, kata Rita, dia benar-benar merasa gelisah. Jantungnya berdebar. Perasaan itu sih gak ada katanya. Bahkan banget ya. Rita benar-benar cemas. Dia terus takut dengan hal-hal yang buruk yang terjadi. Nah, saat lagi melamun itu, tiba-tiba terdengar suara benda keras jatuh di atas langit-langit kamar. Kita bangun. Anehnya Randy seperti tak mendengar apa-apa. Randy tetap saja tidur nyenyak. Rita memegang Randy sambil bayangin tubuhnya. Bangun mas, bangun. Tapi Randy hanya membuka matanya sebentar, lalu tidur lagi. Rita kesel ya. Sampai jam 2 malam, Rita belum juga bisa tidur. Nah, ketika itu tiba-tiba terdengar suara Randy menjerit seperti orang yang sedang sangat ketakutan. Rita kaget nengok. Tapi Randy masih kelihatan saja tidurnya. Nah, bukan rupanya mungkin Randy ini mengigau atau bermimpi. Rita terus membagikan Randy. Tampak wajah Randy pucat ya. Tubuhnya keringetan. Dia benar-benar ketakutan. Randy akhirnya bangun. Napasnya ngos-ngosan. Gimana seperti orang ketakutan ya. Itu. Rita nanya ada apa. Randy bilang kalau dia ini bermimpi jatuh dari atas tebing. Terus di bawah itu ada banyak buaya yang siap menerkam itu. Seperti itu mimpi yang dialami Randy. Mendengar Randy menceritakan mimpi buruknya, Rita semakin yakin. Ini pertanda buruk. Lalu Rita ngomong ke Randy baik-baik supaya tidak jadi mudik atau mengundurkan waktunya. Tapi Randy tetap kekeh. Ponakanku ini mau nikah katanya. Tidak mungkin kalau aku tidak datang. Randy meminta supaya Rita tidak berpikir macam-macam ya, atau menghubung-hubungkan semuanya dengan hal-hal yang aneh-aneh katanya. Rita bingung bagaimana ngomongnya lagi ke Randy karena Randy itu memang keras kepala katanya. Besoknya, sehari sebelum lebaran, kira-kira jam 2 dini hari, Rita dan Randy sudah siap-siap mau berangkat mudik. Nah, mereka sengaja berangkat malam-malam begitu supaya tidak terjebak macet di jalan. Lagi-lagi kejadian aneh dirasakan oleh Rita nih. Seperti firasat buruk lagi. Begitu Randy starter mobil, tiba-tiba ban belakang mobilnya itu sebelah kiri pecah. Menurut Rita, kejadian itu juga benar-benar aneh. Kata dia tidak ada sebab yang masuk akal yang bisa membuat ban mobilnya pecah. Ini janggal katanya. Rita kembali mengingatkan Randy kalau kejadian ini juga pasti pertanda buruk. Tapi Randy tetap tidak percaya. Ini hanya kebetulan saja. Lagi-lagi Randy bicara seperti itu. Nah, beberapa saat kemudian setelah Randy beres mengganti ban mobilnya yang pecah, mereka kemudian naik lagi lalu berangkat. Ternyata di perjalanan Rita dan Randy tetap saja terjebak macet juga ya. Sampai jam 7 pagi mereka masih berada di seputaran Jakarta. Lagi macet-macet begitu, Randy malah tiba-tiba memutar arah.
lalu masuk ke sebuah tempat di mana mereka pertama kali jadian ya. Di sini Rita seharusnya senang karena dengan begitu Randy membuktikan perasaan cintanya yang begitu besar kepada Rita. Namun karena momen yang tidak tepat katanya, ditambah lagi dengan kemacetan di mana-mana, panas juga, Rita tentu saja kesal dan menganggap Randy itu berlebihan. Rita ngomel-ngomel, wajahnya cemberut. Akhirnya hanya sebentar saja Randy pun lalu mengajak Rita pergi lagi. Nah ini justru yang membuat Rita menyesal selamanya. Kata Rita harusnya dia sadar kalau sebenarnya suaminya itu ingin memberikan kenang-kenangan yang terakhir. Rita bercerita hal itu dengan wajah yang terlihat sedih. Rita dan Randy masih melanjutkan perjalanan. Keadaan di jalan masih terus saja macet ya. Jam 3 sore mereka baru sampai di wilayah Cirebon. Rita ngasih ide ke Randy supaya memutar arah, mencari jalan pintas supaya bisa menghindari kemacetan. Randy setuju dengan ide Rita. Pelan-pelan mobilnya terus melaju lalu belok ke arah sebuah perkampungan. Ternyata melalui jalur perkampungan mereka bisa terbebas dari kemacetan. Randy bisa mobilnya dengan lebih cepat lagi. Tapi lagi-lagi ada kejadian yang membuat Rita shock. Saat santer-santernya Randy mau mobil, tiba-tiba ada seekor kucing dari samping, pas kebetulan kucing warna hitam melompat ke jalan. Randy kaget, rem mendadak, tapi terlambat. Kucing itu tetap tertabrak, tubuhnya mental. Randy turun, Rita juga turun. Keduanya menghampiri seekor kucing itu yang tertabrak. Rita pucat wajahnya. Ini petanda sial katanya. Randy hanya menengok Rita, tidak berbicara. Lalu dia membungkus kucing itu dengan sebuah kainnya. Pas kebetulan ada seorang warga yang lewat. Randy meminta tolong kepada warga itu untuk menguburkan kucing yang mati. Sebagai upahnya dia memberikan uang. Setelah itu Randy dan Rita kembali melanjutkan perjalanan. Kira-kira jam 10 malam mereka sampai ke rumah mertuanya Rita, Bu Marfuah. Ibunya Randy senang dengan kedatangan mereka. Karena lelah dan ngantuk, Rita izin ke Randy dan mertuanya untuk tidur duluan. Sementara Randy masih terlihat ngobrol di ruang tengah bersama ibunya. Gak berapa lama, Rita pun langsung tertidur pulas. Tapi tengah malam, Rita tiba-tiba terbangun kaget. Dia bermimpi Randy ditarik-tarik oleh 2 orang di sebuah tempat yang tidak dia kenali. Spontan Rita menjerit keras, sampai-sampai Randy dan mertuanya terbawa kaget. Berlarian masuk ke kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Lalu Rita menceritakan mimpinya dan bilang kalau dia sangat khawatir sama Randy. Mendengar cerita Rita, Bu Marfuah tampak terdiam. Tapi Randy malah ketawa-tawa, ngeledekin. Itu sih cuma mimpi doang. Tapi bagus juga sih, berarti kamu tuh masih benar-benar sayang sama aku. Takut kehilangan aku. Kira-kira begitulah kata Randy. Tadinya Rita mau ngomong lagi, tapi merasa percuma juga katanya. Karena Randy gak mungkin percaya pada hal-hal yang kayak gitu. Rita lalu berbaring lagi. Randy dan ibunya keluar dari kamar. Sejak itu rasa kantuk Rita benar-benar hilang. Sambil berbaring Rita pun melamun. Ketika ini tiba-tiba dia kaget lagi. Suara burung tiba-tiba berbunyi lagi, persis di atas kamar di mana dia tidur. Rita kaget, teriak manggil-manggil Randy. Mas Randy, Mas Randy. Randy yang masih ngobrol sama ibunya kaget lagi juga. Lalu dia berlari masuk ke kamarnya dan bertanya, kenapa berteriak? Rita bilang, tuh suara burung itu mas, terus saja mengikutiku. Randy menggelengkan kepala, meminta supaya Rita jangan terlalu ketakutan seperti itu. Terlalu berlebihan katanya. Rita mau ngomong lagi tapi Randy buru-buru pergi keluar. Akhirnya sampai pagi Rita tak bisa tidur lagi. Dia terus memikirkan kejadian-kejadian janggal yang beberapa hari ini dialami. Paginya setelah saat Idul Fitri, Randy, Rita dan ibunya Randy bersilaturahmi ke saudara, kerabat dan tetangga. Ketika ini Randy tampak berperilaku aneh lagi. Hampir semua orang yang didatangi dia selalu minta maaf dan berbicara seolah-olah dia ini pamit dan tidak akan ketemu lagi.
Beberapa orang tetangganya juga bilang heran ke Rita nih dengan sikap Randy. Tentu saja kejadian ini membuat Rita semakin cemas lagi. Setelah bersilaturahmi, acara dilanjutkan dengan berziarah ke pemakaman keluarga. Randy berpesan ke ibunya kalau kelak dia meninggal minta dikuburkan di antara kuburan ayahnya dan kakak sulungnya yang meninggal saat masih balita. Tentu saja kita shock lagi mendengar Randy bicara begitu. Mas, kamu jangan ngomong sembarangan dong, gak lucu tahu, bikin jantungku copot aja. Randy ketawa tersenyum. Lalu kan kamu benar-benar takut kehilangan aku kan? Gitu. Kata Randy gitu ya. Terus Randy bilang yang namanya orang tuh pasti mati. Wajar kalau dia memesan tanah buat kuburan dia kelak. Nah, besoknya Randy dan Rita menghadiri acara pernikahan keponakannya. Ini dari pagi sampai sore ya. Nah, kira-kira jam 3 sore Rita dapat telepon dari bosnya yang bilang kalau besok jam 8 pagi ada acara rapat mendadak. Rita wajib hadir nih, karena semua bahan meeting ada di Rita ya. Rita lalu ngasih tahu Randy dan ibunya kalau dia harus segera pulang karena acara mendadak. Akhirnya Randy memutuskan untuk pulang saat itu juga. Sementara Bu Marfuah juga tidak bisa melarang. Sore kira-kira jam 5 Randy dan Rita siap-siap mau berangkat pulang. Tapi tiba-tiba mobilnya itu mogok. Randy periksa, gak ada kerusakan ya. Mau manggil bengkel juga saat itu kebetulan pada libur. Akhirnya Randy ngasih ide supaya Rita pulang duluan naik mobil travel ya. Rita setuju. Lalu dia telepon perusahaan travel. Pas kebetulan ada yang berangkat jam 6:30. Nah, habis maghrib, Rita pun lalu berangkat. Di perjalanan Rita terus melamun. Hatinya berdebar-debar, terus kepikiran sikap-sikap Randy yang aneh. Dari mulai dia berangkat, benar-benar mencemaskan Randy. Nah, tiba-tiba bosnya nelpon lagi nih. Rita besok benar-benar siapin bahan untuk meeting ya. Rita kaget, baru keingetan kalau laptopnya ketinggalan di mobil Randy. Nah, pas kebetulan Randy nelpon, bilang kalau mobilnya udah beres dan segera menyusul Rita. Nah, Rita bilang pas kebetulan mas itu laptopku tertinggal di mobil ya. Dan dibilang gak usah khawatir, dia pastikan sebelum Rita berangkat meeting dia udah ada di Jakarta katanya, udah sampai di Jakarta. Kira-kira jam 3 dini hari, Rita baru nyampe ke rumahnya. Ketika itu dia kaget dan shock melihat pintu pagar rumahnya sudah terbuka. Lampu ruang depan pun tampak terlihat sudah menyala. Jangan-jangan ada rampok, pikirnya. Rita lalu memeriksa keadaan kunci gembok, tapi tak ada yang rusak. Rita heran. Rasa takut dan penasaran bercampur baur. Dadanya terasa berdebar. Tadinya mau teriak minta tolong, tapi gak jadi. Rita berpikir, ingin meyakinkan dulu. Apa benar rumahnya udah kerampokan? Perlahan Rita melangkah masuk ke pelataran rumahnya. Langkahnya hati-hati. Rita berjalan menyusuri dinding. Takut kalau benar di dalam ada orang jahat, terus dia ketahuan masuk, bisa-bisa celaka, pikirnya. Begitu sampai di dekat garasi mobil, Rita berhenti. Tiba-tiba tercium bau bunga melati yang begitu menyengat. Kata Rita, baunya tuh kayak minyak wangi yang suka dipakai kain kapan kalau ada orang yang meninggal. Nih, tentu saja Rita makin ketakutan. Jantungnya semakin berdebar. Bulu kuduknya pun merinding. Lututnya kaku. Saking lemasnya hampir saja dia gak bisa bergerak. Saat lagi takut-takutnya begitu, samar-samar terlihat ada bayangan yang mendekati Rita. Rita makin shock. Mau teriak tapi gak keluar suara. Semakin lama orang itu semakin dekat. Akhirnya terlihat jelas nyata Randy. Tentu saja Rita yang tadinya takut berubah jadi kesal. Pikirnya Randy sengaja ngerjain nakut-nakutin dia. Rita menghampiri Randy sambil ngomel-ngomel. Tangan Randy dicubit. Tapi ketika ini Rita kaget. Tangan Randy begitu terasa dingin. Wajahnya juga tampak pucat. Rita yang tadinya marah berubah cemas. "Kamu sakit mas?" tanya Rita. Randy hanya menggeleng sambil tersenyum. Gak sepatah pun dia ngomong. Di sini Rita sebenarnya mulai heran. Ada apa dengan mas Randy? Rita mau ngomong lagi, tapi tiba-tiba terlihat tubuh Randy seperti lemas mau jatuh. Rita shock, kaget, langsung merangkul Randy. "Tahan mas." Begitu tangannya merangkul pinggang Randy, sekujur badan itu benar-benar terasa dingin.
Rita semakin yakin kalau Randy ini benar-benar sakit. Rita lalu membawa Randy naik ke teras, perlahan mendekati pintu. Pas mau buka kunci pintu, Rita kaget dan heran lagi. Ternyata pintu sudah terbuka, jadi seolah-olah gak dikunci. Kok bisa? Kan kuncinya ada sama aku, katanya. Rita melirik ke Randy, mau ngomong, tapi keadaan Randy semakin membuatnya cemas. Wajahnya mulai membiru. Akhirnya Rita gak mau banyak ngomong. Randy terus dipapah masuk ke kamar. Dia disuruh tidur di ranjang, Rita selimutin. Rita terus memperhatikan keadaan Randy. Ketika ini Rita kembali kebayang sama pirasat-pirasat buruk yang dirasakan sebelumnya. Rita benar-benar panik serba salah. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Jangan-jangan pirasat buruk itu benar-benar terjadi, pikirnya. Lagi bingung-bingungnya gitu, ponsel Rita berdering. Ternyata bosnya nelpon lagi, mastiin besok semua bahan meeting udah siap. Rita makin tambah panik. Tadinya dia mau bilang ke bosnya, mungkin dia tidak bisa ikut rapat karena Randy sedang sakit. Tapi telepon bosnya keburu ditutup. Rita masih terus memandangi Randy yang sedang berbaring. Tampak mata Randy terpejam. Rita agak plong. Pikirnya mungkin Randy benar-benar kecapean, tertidur. Lalu Rita berpikir mumpung Randy sedang tidur, dia mau ngerjain pekerjaannya buat persiapan meeting besok. Nah, di sini dia baru ngeh kalau laptopnya ada di mobil Randy. Rita bingung mau ngomong ke Randy nanyain laptop. Dia baru tidur, kasihan juga. Tapi gak sengaja dia melirik ke arah meja kerjanya. Rita kaget. Aneh, laptopnya itu udah ada di atas meja. Rita bingung kapan Mas Randy bawa laptop ke meja. Sebab kelihatan dari tadi Randy gak bawa apa-apa. Tapi karena merasa diburu waktu, Rita gak mau mikirin banyak soal itu. Dia lalu melangkah ke meja kerjanya, terus bekerja. Sambil bekerja, pikiran Rita tuh galau, gak fokus. Sekali-kali dia melirik ke Randy yang masih berbaring di ranjang. Ketika sibuk-sibuknya Rita mempersiapkan bahan untuk meeting besok, ponselnya kembali berdering. Pas diangkat, ternyata panggilan telepon dari Randy. Rita merasa heran, juga agak kesel. Nih Mas Randy bisa-bisanya ngerjain aku. Begitu pikiran Rita saat itu. Nah, ponsel pun terus berdering. Rita nengok ke arah Randy, maksudnya mau ngomong, jangan bercanda, karena dia lagi sibuk. Tapi begitu dilihat, Randy yang tadi tidur di ranjang udah gak ada. Lagi-lagi Rita shock, heran. Lah, kemana Mas Randy? Nih kalau dia keluar kamar, pasti Rita tahu. Pintu kamar tertutup. Terus jarak antara meja kerjanya ke pintu kamar gak jauh. Ini benar-benar aneh. Saat itu entah kenapa, bulu kuduk Rita pun tiba-tiba terasa merinding lagi. Dalam keadaan takut begitu, ponsel Rita kembali terdengar berdering. Rita angkat lagi, masih dari Randy. Rita ini langsung ngomong, Mas, kamu di mana? Tapi ternyata yang ngomong di telepon itu bukannya Randy, melainkan pihak rumah sakit yang memakai ponsel Randy ngasih kabar ke Rita bahwa Randy sudah meninggal 2 jam yang lalu dalam sebuah kecelakaan. Rita kaget gak percaya, barusan Mas Randy ada bersama dia. Tapi pihak rumah sakit meyakinkan kalau Randy benar-benar sudah tiada. Rita shock, sekujur badannya terasa lemas. Akhirnya dia pun pingsan. Jam 8 pagi, Rita baru sadar dari pingsannya ketika bosnya kembali nelpon yang menyuruh Rita supaya buru-buru datang ke kantor karena meeting mau dimulai. Di sini Rita ngasih tahu ke bosnya tidak bisa ikut meeting karena Randy meninggal dalam kecelakaan. Nih bosnya kaget, lalu minta ke Rita jangan dulu ke rumah sakit biar berangkatnya bareng ya. Ya Rita nurut. Tak lama berselang bosnya datang. Lalu mereka bareng ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Rita kembali shock dan pingsan begitu melihat keadaan Randy.
Begitulah kisahnya, peristiwa aneh yang dialami oleh Rita. Ini benar-benar di luar nalar. Benar tidaknya cerita tersebut? Wallahu a'lam. Sobat-sobat semua, mudah-mudahan kisah yang saya bawakan ini bisa menghibur dan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.